Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Kalau dulu dikenal itu Hari Tiga Raja gitu ya. Kalau bicara mengenai penampakan Tuhan ini, saya teringat cerita dari seorang tokoh umat di Kalimantan Timur, tepatnya di Stasi Mandem itu ya. Dia cerita betul bahwa dia itu dulu berangkatnya itu ya awal tahun untuk berangkat transmigrasi dengan yang lain gitu. Setelah pesta penampakan Tuhan atau hari raya penampakan Tuhan itu di awal Januari. Tapi dia merasa betul bahwa tadinya itu dia ogah-ogahan berangkat dan tidak mau berangkat untuk transmigrasi ke Kalimantan gitu. Tapi dia punya teman yang sungguh-sungguh terus mengajak dan meyakinkan dia, kamu ini buat apa di sini, tidak akan sukses. Kamu ini petani penggarap di sini, kita ini punya orang tua yang miskin, tidak punya tanah yang diwariskan dan sebagainya. Kita ini pasti jadi buruh tani terus saja di sini, mau jadi apa? Temannya ini kebetulan juga dia cerita adalah sedang belajar di kantor kelurahan gitu ya. Jadi tahu info-info tentang program transmigrasi, lalu dia ngajak. Dan dia merasa setelah puluhan tahun dan sukses, dia melihat cerita itu. Tuh Romo, kalau saya melihat teman saya itu seperti bintang. Dia itu bintang yang menunjukkan bagaimana saya supaya hidup bisa selamat dan sukses seperti sekarang. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dia yang dulu tidak diperhitungkan mungkin anak muda mudika desa Wonogiri begitu, ternyata dia sekarang jadi tokoh umat. Dia bisa mendirikan gereja di Kalimantan, dia bisa mengembangkan umat di sana. Bagaimana dia juga bergaul erat dengan, merasa diterima dengan baik juga dengan umat-umat Katolik suku Dayak dan sebagainya. Ada masa-masa sulit di mana tanah transmigrasi itu tidak bisa dikembangkan lagi karena tanahnya mengandung asam. Lalu mereka diajak lebih naik ke atas lereng Gunung Meratus itu supaya mendapatkan tanah yang subur. Dan mereka kemudian di sana mengembangkan pertanian dan anak-anaknya sukses. Ya, keluarga ini cukup menjadi keluarga yang terpandang di daerah itu dan mampu untuk mengembangkan gereja. Saya melihat memang luar biasa bagaimana perkembangan umat di Kalimantan Timur itu. Ya, dan itu saya kira seperti apa yang digambarkan, bahwa awal dia melihat tokoh umat ini, temannya itu menjadi bintang yang mengarahkan dia, dan dia merasakan disitulah dia menemukan keselamatan dan kesejahteraan. Ngomong-ngomong tentang bintang, memang ada banyak hal tafsir mengenai bintang yang nampak di timur. Tiga Majus ini siapa, bintangnya seperti apa gitu ya. Adalah bintang yang digambarkan saat itu, pada saat Yesus lahir, digambarkan masanya. Itu ada konstelasi tiga planet ya, yang hampir sejajar, dan kalau dilihat dari bumi dalam penyelidikan astronomi itu pada masa itu bersinar memang lebih terang. Ya bagaimana tidak, kalau kita lihat gerhana bulan atau matahari saja ada penampakan tambahan cahaya saja begitu terang ya. Apalagi ini tiga planet dalam satu garis lurus konstelasi dilihat dari bumi gitu. Dan itu menjadi pratanda atau pertanda ada peristiwa besar kalau dibaca secara spiritual. Dan tiga orang Majus sering disebut sebagai tiga raja. Sebenarnya mereka adalah para ahli astronomi yang ada di kerajaan-kerajaan Persia. Kita tahu kerajaan Persia itu di wilayah Irak, Iran. Itu mereka terkenal dengan negeri 1001 malam ya. Malam itu menjadi siang, siang menjadi malam. Artinya kalau malam itu menjadi tidak panas dan menyenangkan, sehingga kehidupan astronomi dan juga
sihir, macam-macam goib, macam-macam itu berkembang pesat. Kita tahu cerita-cerita sampai di sini itu ya, cerita Aladin, cerita jin, Kartubi dan segalanya itu ya dari wilayah-wilayah Persia sana. Dan mereka ahli dalam membaca tentang bintang ini dan meramalkan. Makanya pada saat melihat konstelasi bintang besar yang terbit waktu itu, mereka mencari tahu ini sebenarnya ada apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam iman kita bisa melihat yaitu Tuhan menghendaki untuk membimbing mereka sampai kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Kaspar, Melkia dan Baltasar yang perjalanan cukup jauh ya, berhari-hari saya kira berminggu-minggu untuk terus mengikuti bintang besar ini. Dan mereka juga tertatih-tatih, saya yakin itu bertanya-tanya ke sana kemari gitu. Lalu sampai ke istana Herodes dan dikatakan di situ pun diterima dengan baik, tapi juga dengan kemunafikan Herodes. Pada saat kemudian Herodes memberitahu, kamu berangkat duluan aja ke Bethlehem, saya akan nyusul nanti. Kamu memberitahu saja dulu di mana sang raja itu lahir. Padahal saat itu sebenarnya ya Herodes tidak mau ada raja baru yang lahir, sehingga kemudian terjadi pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Itu maknanya bahwa kehadiran Kristus di dunia ini bukan hanya untuk orang Israel ya. Pertama-tama mau menunjukkan bahwa Allah mau menunjukkan ini loh, Sang Juru Selamat ini juga untuk bangsa-bangsa lain. Bahwa keselamatan itu bukan semata-mata untuk bangsa Israel. Memang menurut ramalan-ramalan itu digambarkan itu pemimpin untuk bangsa Israel. Tapi kalau kita bisa melihat dalam sejarah keselamatan itu Allah menginginkan betul bahwa Sang Juru Selamat itu untuk segala bangsa. Dan itu digambarkan bagaimana pewartaan dalam bacaan kedua kita bisa melihat ditujukan kepada bangsa-bangsa supaya mereka itu menjadi ahli waris kerajaan surga ini, tidak hanya untuk bangsa Israel gitu. Dan itu mau menunjukkan betul bahwa kuasa Allah terangnya itu bukan hanya untuk segelintir atau sekelompok suku saja, suku bangsa saja, tapi untuk semua. Bahwa keselamatan ini ditujukan sejak awal itu untuk semua orang. Sehingga sampai berdebat itu para rasul ya, bersama dengan Rasul Paulus itu tentang ini keselamatan ini untuk siapa? Apa yang diwartakan oleh Kristus ini untuk siapa? Lalu diputuskan dalam konsili Yerusalem itu jelas sekali bahwa keselamatan ini untuk bangsa-bangsa, semua bangsa, bukan hanya orang Israel, sehingga tanda lahir, tanda sunat itu tidak lagi digunakan. Itu mau menunjukkan arah bahwa apa yang menjadi pesta Hari Raya Penampakan Tuhan itu jelas di dalam pewartaan iman Kristen itu ditujukan untuk semua orang gitu. Dan akhirnya sinar terang penampakan Tuhan ini kan sampai di Ngagel ini, sampai tahun ini Anda dan saya itu mengimani Kristus yang lahir di sana, tapi sinarnya itu terus menerus menerangi untuk segala bangsa supaya memperoleh keselamatan melalui Dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh melihat bahwa bintang Tuhan itu membimbing tiga raja ini untuk sampai kepada Kristus, itu kita bisa merefleksikan apa dalam kehidupan kita saat ini. Kita bisa melihat bahwa pertama-tama Anda dan saya diajak untuk sungguh-sungguh percaya betul bahwa bintang Tuhan ini terus-menerus menyinari kehidupan kita juga, membimbing kita untuk sampai pada keselamatan itu. Bintang Tuhan itu adalah kehadiran Allah Emmanuel yang terus-menerus menerangi diri kita ini. Tentu memberikan petunjuk-petunjuknya itu tentu membutuhkan bukan terus kita ngamplok menerima seperti robot dibimbing sama sinar begitu enggak.
Digambarkan seperti 3 raja orang Majus itu, yang pasti juga akan bertanya-tanya, pasti juga akan bingung ke sana kemari, tapi tetap saja percaya akan muncul jawaban-jawaban, akan muncul itu terang, itu akan muncul petunjuk itu. Ini syarat pertama, tentunya kita dipanggil itu pertama harus terbuka, ya. Mungkin di luar orang Majus ini, yang lain di Mesopotamia sana, yang di daerah Persia sana, yang mungkin cuek-cuek aja, bisa jadi tidak terbuka. Tapi pada saat 3 ahli ini terbuka betul, dia melihat tanda-tanda besar di langit, itu ada sesuatu. Karena keterbukaannya lah kemudian mereka mau melangkah, meninggalkan itu, mereka mau berjalan itu. Kita juga bisa jadi melihat tanda-tanda petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, tapi apakah kita mau terbuka untuk mengikutinya? Atau cuman domblong, delok tok, atau mengetahui ya sudah gitu aja, lewat. Terus gak usah macam-macam, wis pokoknya sekarang seperti ini aja. Tanpa keterbukaan sama sekali Anda tidak akan mendapatkan terang. Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan keterbukaan yang kedua itu adalah kita diajak untuk sungguh-sungguh berani dengan rendah hati bertanya memang. Ini 3 orang Majusi ini datang ke Raja Herodes itu bertanya, di manakah sang raja yang baru dilahirkan? Padahal ancaman ada sebenarnya, tapi karena ketidaktahuan tetap dengan keterbukaan dan kepolosan serta ketulusan, mereka bertanya dengan kerendahan hati itu. Sehingga Raja Herodes itu memanggil ahli-ahli kitab untuk menunjukkan betul ini sang raja akan lahir di mana. Bahwa memang keterbukaan menunjukkan saya dan Anda dipanggil untuk juga rendah hati, terus melihat itu, di mana kebenaran ini. Dengan terus mengikuti itu. Pada saat mungkin, Lho Romo jangan-jangan petunjuknya nanti menyesatkan. Lho Romo jangan-jangan jawabannya kalau saya tanya ke orang-orang tambah membingungkan saya. Jangan khawatir. Pada saat 3 raja ini kemudian bingung, keluar dari istana raja, kita mau kemana ini? Suruh berangkat sendiri, tidak ada petunjuk, tidak menunjukkan ada guide yang menunjuk ke Bethlehem. Herodes menyuruh mereka berangkat langsung saja. Kamu berangkat sendiri saja, nanti kalau ketemu ngomong pada saya gitu. Tapi apa yang dibuat? Mereka tetap mau berangkat dan lihat mungkin bingung. Tapi Tuhan tetap lalu menampakkan bintangnya itu bersinar kembali dan mereka bisa mengikuti dengan benar. Akhirnya mereka sampai kepada bayi Yesus di palungan ini. Ini Bapak saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali kalau ingin mendapatkan petunjuk dalam kehidupan kita, arahan dari Tuhan, mendengarkan banyak orang dan sebagainya, kita tuh takutnya lalu jadi itu, malah dibingungkan, tidak karu-karuan. Tapi kalau kita mau rendah hati dengan keterbukaan dan mawas diri, lalu kita akan menemukan kembali Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mencari dirinya, orang yang mencari keselamatan, itu harus dipegang. Maka kita itu dipanggil untuk meneladan 3 raja itu terus menerus, ya bintang itu akan muncul, akan menunjukkan jalannya gitu. Bapak saudara-saudari yang terkasih, refleksi yang kedua bahwa pada saat kita mau tekun seperti ini, kita pun dipanggil sebenarnya di masa ini, termasuk minggu hari raya penampakan Tuhan ini adalah hari anak misioner sedunia itu. Dipanggil untuk bermisi betul ya. Orang misi itu berani menjadi pewarta, menjadi bersinar bagi orang lain gitu. Mampu untuk menjadi terang bagi siapapun gitu. Panggilannya adalah bagaimana kita itu sungguh-sungguh dipercaya Tuhan, kamu juga bisa menjadi terang yang membimbing orang lain pada keselamatan gitu. Nah, sekarang tantangannya apa? Tantangannya yang pertama tadi, kalau orang ingin sungguh-sungguh mendapatkan petunjuk dari Tuhan, di zaman milenial ini susahnya setengah mati. Karena semua orang pegang HP. Semua orang sibuk. Kita hidup dalam dunia yang bising dengan data.
terus menerus, mulai bangun tidur sampai mau tidur malam. Tidak ada waktu untuk hening, tidak ada waktu untuk refleksi, tidak ada waktu jeda sedikit pun untuk tenang, berani dengan dirinya, dengan Tuhan. Pengennya baca saja, pengennya lihat saja, pengennya terus saja sampai tidur. Bangunnya bangun lagi ya terus, buka lagi terus gitu. Tantangannya adalah apakah kita sungguh mampu untuk memberikan waktu yang hening untuk diri kita, mendengarkan petunjuk dari Tuhan, hening merefleksikan, tadi saya mendengar bapak ini ngomong ini ya, suami saya ngomong ini ya, kok tiba-tiba anak saya ngomong ini ya, istri saya kok tiba-tiba ngomong ini ya, tiba-tiba mertua saya kok ngomong ini. Kita jarang sekali merefleksikan. Sehari ini saya banyak mendengar, tapi mendengar yang bagaimana, yang sungguh memberi petunjuk untuk hidup saya. Allah bisa jadi memberi petunjuk melalui orang-orang terdekat kita dan mau mengarahkan. Tapi kita zaman ini sibuk dengan medsos sehingga kurang untuk merefleksi itu. Kalau ingin mendapatkan terang dari Tuhan dan petunjuk, sisihkan waktu betul untuk sungguh-sungguh merefleksikan kehidupan kita dan mohon betul Tuhan, Engkau sebenarnya berbicara tentang apa dalam hidupku. Tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, dengan panggilan kita mau bersinar, kita dipanggil menjadi bintang di zaman ini, bersinar, mengarahkan pada keselamatan. Itu pertama-tama itu, ya, satu membuat kita itu sekarang itu karena begitu banyak informasi yang hebat-hebat, terasa hebat, ya, kelihatannya hebat, informasi yang kita terima, kita itu jadi minder. Saya ini bisa apa Romo? Saya ini apa sih? Saya ini mau apa Romo? Kita itu jadi tidak berani saja. Mau menegur anak kita saja ragu-ragu. Mau menegur pasangan kita saja ragu-ragu. Apalagi negur umat yang lain. Apalagi mau mengarahkan orang lain. Nanti kalau saya negur anak saya malah disengoli, saya disalahkan. Saya negur istri saya malah disengoli, disalahkan. Saya negur suami saya malah disalahkan. Kita itu tidak jadi bintang lagi, tidak tahu mau jadi apa kan gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini tantangan bagi kita. Kita kuat bersinar, mau minta mohon terang Tuhan untuk sungguh-sungguh supaya aku juga bisa membimbing. Dan akan diberi kebijaksanaan bagi siapapun yang mau sungguh-sungguh menjadi bintang bagi sesamanya gitu. Dan itu akan dimuliakan dan itu akan dimurnikan, maka jangan khawatir. Itu yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Di hari raya penampakan Tuhan ini, semoga kita itu sungguh-sungguh mendapatkan terus-menerus terang Tuhan, bimbingan Tuhan kita selama menjalani tahun 2022 ini. Informasi di awal tahun ini kan sudah mulai gak karu-karuan, sing Omikron, sing berita akan terjadi ini, ramalan tahun 2022 begini, yang mau begini, itu saja sudah membuat kita takut melangkah kok. Tapi Anda dan saya diberi terang Tuhan. Kita berjalan menurut petunjuk Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Terserah silakan orang lain ngomong macam-macam. Tapi kita mau tetap terus apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita itu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin sedang bingung melangkah, bingung di awal tahun, mengalami kecemasan. Sertakan Tuhan dalam hidup Anda dan sisihkan waktu hening dalam kehidupan Anda, sehingga Anda menemukan terang yang memang dari Tuhan dalam kehidupan Anda, petunjuk-petunjuk yang jelas seperti 3 raja ini, sampai pada keselamatan yang jelas, berani menjalani tahun yang baru ini dengan pasti bersama Tuhan. Saya juga menyapa para pengurus baru di paroki ini, di tingkat paroki, lingkungan, wilayah, juga seksi-seksi. Anda itu terang, Anda itu dipanggil untuk menjadi terang. Anda adalah terang di zaman ini. Para pengurus, Anda beranilah untuk menjadi terang bagi umat yang membutuhkan dukungan, kehadiran Tuhan, sapaannya, dan cinta Tuhan yang nyata dari pelayanan Anda.
Semoga kita semua dibimbing tahun yang baru ini dengan semangat menampakkan Tuhan, kita bersama bisa menjalani terus-menerus dan selamat sampai akhir tahunan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.